Baik, selamat datang di Mindtech Part 3. Jadi, pada percobaan kali ini kita akan lakukan fit optimasi, teman-teman. Nah, jadi apa sih fit optimasi? Jadi, fit optimasi itu merupakan eh, gimana nantinya desain ini kita mencari acuan desain yang optimal dari penambangan, dari segi ekonomi maupun dari kegiatan penambangannya. Nah, jadi langsung aja kita langsung masuk ke tutorial. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah kita harus buat blok model. Nah, caranya bagaimana? Kita drag dulu dari data topo yang sudah kita punya, kita tarik. Nah, kalau udah kayak gini langsung aja teman-teman pilih di bagian atas ada blok, kemudian pilih new. Kita new lagi. Nah, ini elevasinya kita buat di minus 50 aja. Karena kan kedalaman dia ke bawah jadi minus 50. Kemudian blok size 10, X-nya 10 kita dan coba di Z-nya 5. Nah, jadi ini subblok itu. Ini tuh merupakan ukuran blok model yang nanti membantu teman-teman ketika ukuran dari 10 10 5 ini itu tidak menjangkau dalam uh, bagian-bagian yang sulit dimodelkan dalam bentuk blok. Misalkan dari sini, ini kan cukup landai ya. Kalau misalkan ukurannya 5, kan agak sedikit sulit. Makanya adanya subblock size adalah untuk membantu nantinya membuat pemodelan blok yang lebih detail. Nah, kemudian kita blok, kita new aja langsung new. Oke, subblock yang kita buat di 552,5. Langsung aja ini minus 50. Kita oke. Nah, jadi ini merupakan tampilan blok model yang sudah kita buat. Kemudian setelah ini kita buat atribut, teman-teman. Kita ke blok atribut new. Nah, jadi fungsi atribut ini merupakan nantinya adalah suatu parameter yang berfungsi untuk memberikan nilai pada masing-masing tiap blok. Jadi nanti ketika kita arahkan pada blok, ini tuh dia muncul entah itu dari nama materialnya kah atau dari nilai densitas. Nah, kemudian langsung aja kita buat densitas blok new, atribut new. Nah, jadi kita pilih material, kita buat dua atribut material dengan densitas. Nah, jadi di sini tipe ada banyak ya, tapi umum yang kita pakai adalah integer, real, dan karakter. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan karakter itu digunakan ketika kita ingin mencantumkan nantinya nilai ini itu huruf, teman-teman. Jadi misalkan bisa digunakan pada jenis material ataupun jenis SIM gitu, teman. Jadi kalau misalkan densitas itu bisa dipakai dua, yaitu integer dan real. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan real itu dia bilangan asli. Jadi kalau semisal nanti densitasnya itu ada angka koma 1,5, nanti dia tertulis 1,5. Sedangkan kalau integer, jadi itu dia bilangan bulat. Ketika kita tulis 1,5, nanti yang tertulis adalah di satu aja gitu. Mungkin kita coba di real aja. Kemudian kita oke. Nah, kalau udah dibuat, langsung aja kita ke layers. Nah, di bagian kiri bawah ini dilihat, diklik sekali, klik kanan. Nah, di sini kita mau bikin constraint. Jadi kita pilih add display constraint. Nah, kita bagian surface. Yang pertama kita buat adalah constraint dari si toponya. Nah, jadi untuk topo upper kita uncheck. Jadi ketika upper ini kita uncheck, dia akan membentuk dari uh, elevasi tertinggi dari pada topo itu ke bawah bentuknya. Kemudian kita add constraint aja, terus kita oke. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk tadi. Nah, ini yang saya tadi bilang, ketika kita buat blok model, ini kan ukurannya 5 5 10, teman-teman. Nah, ini yang di sini adalah yang kecil-kecil ini adalah subblock size. Nah, ketika teman-teman menggunakan ukuran subblock size yang semakin kecil, tentunya pemodelannya akan semakin detail. Nah, ini juga volumenya pun akan mempengaruhi juga nanti, teman-teman. Ketika semakin kecil pun akan semakin akurat. Nah, kalau udah gini langsung aja kita klik kanan lagi pada layers, kemudian kita masukkan block estimation pada send value. Nah, di tahap ini kita masukkan atribut untuk semua nilai blok model yang ada pada layer kita. Karena kan ini topo, jadi material kita tambahkan jadi overburden OB. Kemudian kita add lagi densitas kita ubah. Nah, untuk OB kita buat satu aja, kemudian ini kita centang assign current display block. Kita oke aja. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita klik kanan, klik kiri, kemudian cancel all constraint. Nah, ini berarti tandanya udah berhasil, teman-teman, kalau misalkan udah ada bentuk seperti ini. Nah, kemudian langsung aja
kita masuk sekarang ke bagian lapisan batubaranya teman-teman. Nah jadi langsung aja kita display constraint lagi, kita surface, kita file, kemudian kita masuk cari data 3DM dari floor sama roof kita. Oke, kita coba floor dulu, berarti ini kita upper, kita pilih file lagi. Nah untuk roofnya kita upper kita uncheck. Nah sama kita masukkan topografinya, kita uncheck teman-teman. Nah upper kita uncheck, kita constraint langsung kita oke. Nah jadi ini merupakan bentuk lapisan teman-teman. Nah nanti yang teman-teman buat sebelumnya kan ada crop line. Nah inilah crop line teman-teman. Jadi crop line itu merupakan lapisan batubara yang tersingkap. Jadi nantinya dia tuh berfungsi untuk sebagai acuan batas mana sih desain tambang yang akan kita desain teman-teman. Nah kemudian setelah itu kita masukkan dengan lakukan hal yang sama. Ketika kita sudah buat constraint, kita langsung masuk ke block estimation. Nah di sini untuk densitas batubara, karena kan ini batubara teman-teman, jadi kita coba di 1,3 dan batubaranya itu kita langsung aja material jenisnya batubara ya, atau kita singkat BB aja, kita assign, kemudian kita oke. Nah kalau udah seperti ini kita langsung aja cancel constraint. Nah kemudian kita display, kita blok centroid. Kalau kalian mau cek bisa, ini kita hilangin dulu. Nah ini tandanya sudah berhasil terbaca. Jadi ini semua adalah topo yang di tengah-tengah kalian bisa lihat ini merupakan lapisan batubaranya teman-teman. Nah kalau udah seperti ini langsung aja kita display ulang, kita blok boundary, kita masuk ke bagian open pit. Nah ini kemudian kita set work dulu biar nanti sebagai hasil penyimpanan dari file yang kita simpan. Kita masuk ke open pit, kita lakukan pit optimasi di pit optimizer. Nah kemudian untuk ini kita pilih economic model, kita pilih calculate by or rock type. Nah di sini kita pilih material. Nah harga batubara, jadi sini tuh harga batubara per ton gitu teman-teman. Nah kemudian untuk data percobaan kita coba di 78,5, OB kita 0 aja, kemudian gravitinya kita di densitas, karena kan ini faktor koreksi jadi main cost. Ore mining yang kita pakai di sini 50, rocknya di 0,32. Sama rehabilitasi itu artinya biaya yang diperlukan untuk melakukan rehabilitasi atau reklamasi per tonnya, sedangkan rock mining itu biaya yang dikeluarkan untuk kita mengupas OB tiap tonnya, sedangkan ore mining adalah biaya yang dikeluarkan untuk kita mengupas batubara per ton gitu teman-teman. Nah kemudian rehabilitasi kita coba di 0,42 pada data percobaan. Nah kemudian open pit slope ini kita material. Nah kita coba di 45 aja semua. Kalau kalian mau ganti gradien jadi ini kemiringan, kalian bisa coba ganti aja nanti ketika dilakukan uji geoteknik dan lereng tidak aman, teman-teman nanti bisa ubah di gradien ini teman-teman. Nah nantinya gradien ini adalah bukan kemiringan dari single slope tapi dari overall slope. Kemudian kita oke aja. Kemudian original di sini kita masukkan 3DM dari topografi kita, kemudian kita pilih, kita cari topo mine tag. Kemudian next constraint-nya ini merupakan nantinya sebagai boundary, nantinya batas sebagai seberapa luas sih acuan bukan dari pit kita gitu teman-teman. Nah makanya ini kita pilih inside. Kemudian untuk poligonnya kita pilih dari radius kita teman-teman yang sudah kita buat sebelumnya. Nah kemudian kita masukkan terukur, langsung aja. Kemudian kita ke output. Di sini langsung ke output nesting pit. Nah di sini kita buat di minus 50, minus 30, minus 10, 20, dan 30. Nah apa sih artinya? Artinya adalah ketika ini merupakan harga batubara acuannya. Ketika di minus 50 berarti merupakan harga batubara acuan kita ketika kurang dari 50% pada harga acuannya gitu teman-teman. Begitu juga dengan 30 berarti bentuk desain pit yang dihasilkan ketika harga batubara acuan kita itu lebih 30% dari harga batubara acuan kita. Kemudian langsung aja kita run aja teman-teman. Kita loading ya. Tunggu aja.
Nah, memang sedikit agak lama, kita tunggu aja teman-teman. Nah, ini merupakan hasil reportan dari kita ya. Nah, mungkin langsung kita cek aja. Ini kita hide. Nah, ini acuan desain pixel atau pitch cangkang kita nantinya untuk acuan kita dalam desain, teman-teman, mendesain pit. Nah, ini merupakan hasil desain yang sudah optimal. Nah, bisa lihat teman-teman. Nah, ini kita hilangkan dulu untuk layer ini. Nah, ini merupakan desain pixel ya, atau acuan pit kita dalam desain pit penambahan kita. Nah, ini tergolong ke dalam segmen karena dari lapisan batu baranya yang tergolong landai. Nah, kita bisa lihat aja ke topo kita, teman. Nah, jadi desain pit kita itu nantinya akan seperti ini, teman-teman. Nah, mungkin sekian terkait tutorial dari video pit optimasi Mindtech Part 3. Saya cukupkan, terima kasih.